Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Pemain Timnas Pratama Arhan bagai idola baru usai aksi gemilangnya di Timnas pada Piala AFF 2020. Tidak sedikit kaum hawa yang mengidolakannya meski tahu Arhan sudah punya gandengan. Ketenaran Arhan bisa dilihat di akun Instagramnya yang memiliki pengikut 2,7 juta. Dalam setiap foto yang diposting, kaum hawa yang berkomentar dengan nada menggoda pun banyak. Tapi sebenarnya Arhan sudah punya kekasih, Marcella Aprilia namanya, yang sudah menjalin hubungan setidaknya sejak setahun lalu. Cemburukah Marcella ketika Arhan dikerubuti fans perempuannya? Gadis warga Semarang itu mengatakan Arhan merupakan sosok yang perhatian. Saat berlaga di luar negeri pun dia selalu memberikan kabar. Saya tidak cemburu, dia perhatian pastinya. Bersyukur sih dia mengabari kalau pas di luar negeri, kata Marcella saat menemani Arhan dalam penerimaan beasiswa di Udinus Semarang, Selasa 11 Januari 2022. Kenal lama, cuma memang baru pacaran 1 tahun. Satu sekolah SMA. Saya berharap untuk Arhan selalu sukses, tambah sukses dan terus semangat, ujarnya. Pratama Arhan ingin melanjutkan karir dunia sepak bolanya di Liga Inggris Manchester City. Berharap bisa menimba ilmu dan pengalaman lebih dalam di kancah sepak bola internasional. Pratama Arhan bermain cemerlang di Piala AFF 2020. Pratama Arhan bahkan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Ia memiliki mimpi berkarir di luar negeri. Namun ia mengatakan kini fokus membela PSIS Semarang dan Timnas. Tentu suatu kesempatan yang spektakuler jika keinginan Arhan benar-benar tercapai dan kebanggaan bagi Timnas Indonesia itu sendiri. Saya ingin karir juga keluar, belum tahu juga kemana. Tapi kalau keinginan idola sejak kecil ke Manchester City, kata Arhan. Suatu kebanggaan bagi skuad Garuda dan semoga Arhan bisa mendapat dukungan penuh dari para punggawanya dan pihak keluarga. Amin. Persebaya Surabaya semakin garang bagi para lawannya dalam kancah sepak bola Indonesia. Tentu dengan aksi darah muda yang dimiliki salah satunya Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand belakangan ini sering menjadi bahan perbincangan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persebaya Surabaya. Pemain yang masih berusia 17 tahun ini sedang menjalani masa-masa emas bersama Persebaya di pentas Liga 1 2021-2022. Musim ini Marcelino sudah tampil sebanyak 14 kali dari 19 pertandingan yang susah dilalui tim baju hijau. Dari 14 pertandingan yang sudah dijalankan, pemain berposisi gelandang serang dan bisa juga sebagai winger ini sukses mencatat 4 gol dan 5 assist untuk Persebaya Surabaya. Yang terbaru, Marcelino sukses menyumbangkan 1 gol spektakuler ketika Persebaya mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada pekan ke-19 Liga 1 Indonesia. Gol Persebaya Surabaya dicetak Teisi Marukawa dan Marcelino Ferdinand, sementara gol PSM Makassar dicetak Wiljan Pluim. Adik kandung dari Octavianus Fernando itu kerap kali membobol gawang lawan lewat tendangan terukur yang mematikan. Penampilan ciamik yang diperlihatkan Marcelino hingga dipanggil Shin Tae-yong ke dalam skuad Timnas Indonesia U23. Marcelino masuk skuad dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022 pada 2021 lalu. Kali ini nampaknya Shin Tae-yong kembali kepincut oleh kualitas dari Marcelino Ferdinand ini. Karena saat ini pelatih Shin Tae-yong sedang berada di Bali untuk memantau beberapa pemain Liga Indonesia untuk ia boyong ke Timnas Indonesia.
Marcelino Ferdinand adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai gelandang serang dan sayap kanan untuk klub Liga 1 Persebaya Surabaya 2021 dan Tim Nasional Indonesia U16 2019-2020 dan Timnas U23 2021. Pada tahun 2021, Marcelino dinobatkan sebagai salah satu dari 60 pemain paling berbakat dan menjanjikan oleh The Guardian. Dia lahir di Jakarta 9 September 2004, umur 17, tinggi 1,76 meter, atau setara 5 kaki 9 inci. Timnas Indonesia U23 masih punya kuncian Trisula ganas. Kehadiran mereka diprediksi bisa bikin Shin Tae-yong tenang dan nyaman. Indonesia memang menyimpan wonderkid yang main di liga luar negeri. Dan saat ini para pemain hebat itu belum dipanggil masuk Timnas Indonesia. Ada Trisula maut yang bisa dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U23. Di list pertama ada Syadil Ramdhani. Dia merupakan pemain yang menjadi langganan skuad Timnas Indonesia. Syadil punya atribut yang lengkap sebagai seorang winger. Selain kecepatan, Syadil juga punya kemampuan menembak dan umpan silang yang baik. Meski gemilang di Malaysia, Syadil justru belum diberi kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Yang kedua, ada Bagus Kahvi. Kemampuan Bagus dalam mencetak gol pun terbilang ciamik. Di Timnas Indonesia U16, dia membukukan 16 gol dari 5 kali penampilan. Dia punya olah emosi, kecerdikan dan kekuatan di atas rata-rata, juga bisa berkolaborasi dan melakukan kerja sama tim dengan baik. Saat ini Bagus sudah menginjak usia 19 tahun. Jika terus mematangkan diri selama berkarir di Eropa, Bagus diprediksi mampu melengkapi keinginan Shin Tae-yong saat mengobrak-abrik pertahanan lawan. Yang ketiga, ada Nathaniel Sringoringo. Nathaniel sempat membuat geger Malaysia usai mencetak 2 gol di laga derby Kelantan antara TRW Kelantan versus Kelantan United. Pemain 22 tahun itu berposisi sebagai winger di Kelantan FC. Posisi utamanya adalah winger kanan, namun dia juga bisa ditempatkan di sisi kiri. Nathaniel mempunyai kecepatan dan presisi yang mumpuni. Maka pemain-pemain inilah yang mungkin bisa menjawab kegelisahan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat kebingungan mencari striker ganas. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, beri respon kepada Haruna Sumitro soal Shin Tae-yong. Hal yang disinggung oleh Iwan Bule di sini adalah perihal komunikasi deadlock atau kebuntuan antara PSSI dengan Shin Tae-yong. Sebelumnya dalam podcast JPNN yang diunggah ke YouTube pada Sabtu 15 Januari 2022 kemarin, Haruna Sumitro mengatakan soal komunikasi yang deadlock antara PSSI dengan Shin Tae-yong dalam rapat evaluasi. Pernyataan itulah yang dibantah oleh Iwan Bule ketika dikonfirmasi secara langsung mengenai hal tersebut. Tidak ada deadlock, ujar Iwan Bule. Pertemuan belum maksimal karena Shin Tae-yong buru-buru harus ke Bali. Nanti akan diteruskan lagi secara rinci ketika dia kembali ke Jakarta, tambahnya. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi bisa berada dalam bahaya karena Kim Hak Bum, calon manajer Timnas Malaysia, ternyata mengerikan. Timnas Malaysia tampaknya akan mengambil langkah serius untuk mencari pelatih yang akan menggantikan Tan Cheng Hyu. Jika kabar ini benar, tentu dapat membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih waspada. Pasalnya, selain fakta adanya hubungan guru murid di antara Kim Hak Bum dan Shin Tae-yong, pelatih berusia 61 tahun tersebut juga memiliki rekam jejak yang mengerikan.
Kim Hak-bum merupakan mantan pelatih Shin Tae-yong di klub Seongnam dan berhasil mengantarkan anak skuadnya meraih gelar juara K-Liga 1 2006 dan Piala FA 2014. Melansir dari utusan Sekjen FAM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar menyampaikan bahwa pengumuman resmi terkait pelatih akan disampaikan pada sekitar akhir Januari atau awal Februari.